Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Budaya Semanja. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang seni peran dalam teater. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama yang dianut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja, bahagia, dan selalu bersyukur. Kita masuk ke pembelajaran langsung ya. Seni peran dalam teater. Apa itu seni peran? Seni peran atau seni acting adalah seni untuk berbuat seolah-olah menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sehingga sejalan dengan lakon, naskah atau konsep yang ingin dibawakannya. Gaya seni peran. Seni peran dalam teater tradisional rakyat menurut Sambung tahun 1992 halaman 33 dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu seni peran komikal, seni peran realistik, dan seni peran dengan gaya agung. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah gaya komikal. Seni peran gaya komikal berarti gaya yang syarat dengan kelucuan yang harus dihadirkan. Biasanya gaya ini hadir ketika tokoh pelawak mulai muncul atau tampil dalam adegan komik relief atau bagian komik. Nah, gaya komikal di sini tuh seperti kalau ketoprak itu kalau dagelannya keluar, nah kayak gitu tuh namanya seni peran bergaya komikal. Kalau di TV-TV dulu biasanya OVJ, nah itu termasuk dalam gaya komikal. Yang dibawakan perannya tuh selalu lucu kayak gitu. Terus selanjutnya gaya realistik. Merupakan gaya yang menekankan kenaturalan dan kemiripan dengan tokoh manusia yang sebenarnya. Seni peran gaya realistik ditampilkan oleh pemeran lainnya dalam membawakan lakon bersumber kehidupan sehari-hari, misalnya tokoh sejarah atau hanya sekedar tokoh yang harus tampak alamiah. Kalau teater tradisional kalau teater modern, kalau di TV itu biasanya sinetron. Nah, itu namanya gaya realistik. Gaya realistik itu menceritakan peran yang dibawakan menceritakan kehidupan manusia keseharian. Itu namanya gaya realistik. Dia real kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, gaya agung. Seni peran bergaya agung biasanya dilakukan pemeran untuk membawakan cerita atau lakon kolosal atau kerajaan. Lakon yang dibawakan pada teater tradisional rakyat sebagian besar tidak berdasar pada naskah tertulis, sehingga pemeran tidak menghafalkan dialog dan harus melakukan improvisasi atau aksi spontan dengan gaya agung, meniru-nirukan gaya tokoh kerajaan. Nah, biasanya kalau di ketoprak membawakan cerita kerajaan, itu namanya gaya agung. Keterampilan dalam seni peran. 1. Percaya diri. Seorang pemain peran dituntut untuk sadar akan kelebihannya tanpa menjadi sombong dan mengenal kekurangannya sendiri tanpa rendah diri. Yang nomor 2, berwawasan dan mudah bergaul. Seorang aktor atau aktris harus peka terhadap berbagai isu-isu aktual agar dapat mengikuti berbagai naskah atau judul film yang akan dimainkan. Selain itu, wawasan juga akan meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bergaul dengan unsur lain dalam suatu seni teater atau film. Nomor 3, keberanian untuk mencoba dan gagal atau trial and error. Dibutuhkan agar dapat mengikuti ekspektasi dari semua tim dan kru produksi. Terkadang karena komunikasi yang kurang baik, keinginan pihak lain seperti sutradara tidak dapat tercapai dan membutuhkan banyak pengambilan ulang adegan atau latihan. Nomor 4, kerja keras. Seni ini melibatkan banyak orang yang memiliki kepentingan dan waktu yang berbeda-beda dengan kita. Sehingga seorang pelaku seni peran harus mampu bekerja keras mengikuti jadwal latihan atau syuting yang cenderung akan selalu padat. Nomor 5, menghindari kesalahan pemilihan tokoh atau miscasting. Seorang aktor harus mengerti mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam lakon atau naskah yang harus realistis. Begitu juga sebaliknya harus lebih ekspresif dan emosional dalam lakon yang memang membutuhkannya.
Nah, unsur penokohan atau peran. Penokohan adalah pembagian karakteristik peran untuk mendukung suatu lakon. Contohnya, penentuan tokoh protagonis yang merupakan tokoh utama dan antagonis yang merupakan penghambat atau tokoh yang memiliki konflik dengan pelaku utama. Yang pertama, unsur tubuh. Tubuh seseorang dengan seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan oleh seorang seniman teater. Perhatian yang dimaksud termasuk pengolahan atau pelatihan agar tubuhnya memiliki lentur, memiliki stamina yang kuat, dan refleks yang cekatan untuk digunakan sebagai penunjang utama gerak dalam berakting. Untuk unsur tubuh ini misalnya marah. Kalau marah itu nggak mungkin cuma ucapan saja, misalnya ekspresi wajahnya, ekspresi tubuhnya ingin memukul atau ekspresi wajahnya marah-marah cemberut. Nah, kayak gitu tuh namanya unsur tubuh untuk mendukung dialognya. Dia ekspresinya apa? Apakah bersedih atau marah atau senang? Kalau senang ya ekspresi tubuhnya senyum-senyum. Nah, seperti itu. Unsur suara. Suara atau vokal adalah salah satu unsur utama yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan dialog dari seni teater. Selain itu, beberapa jenis drama teater akan membutuhkan unsur ini untuk bernyanyi, hingga menirukan berbagai suara di luar manusia seperti hewan dan benda tertentu. Selanjutnya, unsur kostum. Kostum adalah perlengkapan yang dikenakan menempel atau melekat pada seniman peran untuk memperindah tubuh pemain. Pada wujud lahiriah dalam aksi seni peran di atas pentas. Kostum meliputi unsur rias, busana, dan aksesoris. Selain untuk tujuan estetis, kostum juga berfungsi sebagai penguat atau memperjelas watak tokoh, baik secara fisik, psikis, moral, atau sosial. Unsur kostum di sini itu seperti kalau kerajaan, kalau cerita kerajaan, misalnya rajanya itu kostumnya seperti raja-raja. Kalau kostumnya misalnya masyarakat biasa itu biasanya hanya menggunakan kaos, celana, blangkon seperti itu. Semua unsur kostum ini untuk mendukung terwujudnya tokoh yang ingin diperlihatkan. Ini sebagai apa? Seperti itu. Kalau seperti raja itu pakaiannya di kayak kerajaan tadi ya. Kalau di masyarakat pakaiannya kayak pakaian-pakaian biasa. Kalau untuk tata rias itu misalnya karakter buto. Nah, biasanya dirias warna merah gitu mukanya atau warna hijau mukanya untuk memperjelas watak atau memperjelas karakter sebuah tokoh. Unsur properti. Properti yang dimaksud dalam seni peran adalah semua peralatan yang akan berinteraksi atau digunakan oleh pemain, baik yang dikenakan maupun yang tidak dikenakan di tubuh. Biasanya properti dapat dikenakan oleh tangan dan berfungsi untuk penguat watak atau karakter seorang pemain, seperti tas, topi, tongkat, kipas, busur, golok, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalau raja itu biasanya keris ya, yang disematkan di belakang tubuhnya. Unsur musikal. Unsur musikal adalah unsur pembangun suasana laku seni peran di atas pentas, meliputi irama suasana hati hingga irama vokal dari suatu lagu atau nyanyian yang dibutuhkan untuk membawakan lakon. Selanjutnya unsur penghayatan. Penghayatan atau penjiwaan berarti mengisi dan memanipulasi suasana perasaan hati ketika membawakan tokohnya di pentas. Menghayati tokoh yang diperankan sangatlah penting karena akan memberikan dampak yang besar pada kualitas performan dan seorang aktor atau aktris. Unsur ruang. Ruang dalam seni ini merupakan ruang imajiner yang diciptakan pemeran untuk mengolah posisi tubuh dan jarak rentangan tangan dengan anggota badannya. Terdapat beberapa variasi ruang yaitu lebar, gerak besar, sedang, gerak pelajar, kecil, gerak menciut. Contohnya melalui gerak besar, pemeran akan memberikan suasana sombong, angkuh, menguasai, agung, perbedaan status dan kebahagiaan atau justru tampak marah. Teknik dasar seni peran. Teknik dasar peran adalah metode dan strategi dasar dalam melakukan atau memainkan peran. Selain
Teknik dasar seni peran juga melibatkan berbagai latihan untuk mempersiapkan tubuh seorang pemain. Teknik dasar seni peran meliputi yang pertama, olah tubuh. Latihan dasar untuk menjaga stamina dan kelenturan tubuh. Jadi untuk dalam seni teater, biasanya seseorang itu butuh olah tubuh untuk melenturkan tubuhnya. Jadi kalau berperan itu tidak kaku. 2. Olah suara atau vokal. Latihan untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan vokal. Yang ketiga ya, olah rasa. Latihan untuk meningkatkan kemampuan penghayatan dan imajinasi. Olah rasa itu perasaan. Ruang merupakan kemampuan untuk mengetahui kebutuhan suatu ruang pergerakan dari fragmen atau adegan. Misalnya, agar tidak melakukan blocking itu seperti kalau kita lihat ketoprak di depan itu, dia tidak menghalangi pemain yang lain, dia tidak di depannya pemain lain, sehingga tidak menghalangi pemain yang ada di belakangnya. Yaitu menunjukkan punggung pada penonton, sehingga mereka tidak dapat melihat ekspresi dan gerakan tubuh atau pemain dengan baik. Ini juga blocking juga termasuk. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan di pembelajaran hari ini. Pembelajaran seni peran, silakan kalian catat yang perlu, kemudian difoto, dikumpulkan di Google Classroom supaya lebih paham. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di grup WA atau di kolom komentar juga boleh.